Halo semua, selamat berjumpa kembali di video saya. Kali ini kita masih membahas tentang variabel dan perintah input-output pada Python. Tetapi kali ini kita langsung membahas soal ya. Soal yang pertama, buatlah program untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Yang kedua, buatlah program untuk mencari luas lingkaran. Sebelum kita mengerjakan kedua soal ini, ada baiknya kita tahu dulu tipe data di dalam Python. Tipe data ini akan sangat berguna apabila kita membuat program besar atau di dalam program ada perhitungan, ya. Di sini saya sediakan 3 tipe data yang sering digunakan di dalam Python. Yang pertama ada integer, ini untuk bilangan bulat, contohnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada float, ini untuk bilangan desimal atau pecahan, contohnya 0,5, kemudian 3,4, kemudian 2,3 ya. Tetapi kalau di dalam Python tanda koma itu ditandai dengan titik ya, bukan koma seperti ini. Jadi nanti di dalam programnya kalau kamu mau menggunakan bilangan pecahan atau desimal, pakailah tanda titik, jangan pakai tanda koma seperti ini ya. Oke, kemudian string. String ini untuk tipe data huruf atau kata, contohnya bilangan. Kemudian mata pelajaran. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kapan kita gunakan integer, kapan kita gunakan float atau string, tergantung kebutuhan. Nah, untuk soal kita nomor 1 dan nomor 2, pahami dulu yang mana tipe data yang cocok untuk kedua soal ini. Untuk soal pertama, asumsinya adalah menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Berarti nanti kita gunakan tipe datanya integer. Sedangkan untuk nomor 2, luas lingkaran, ya. Sebelum membuat program, pahami dulu apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat program tersebut. Seperti soal nomor 2, untuk mencari luas lingkaran, rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi-nya 3,14. Berarti di sini nanti kita menggunakan bilangan pecahan atau desimal. Jadi, soal nomor 2 kita gunakan float, ya. Kemudian, untuk soal nomor 1, karena kita mau menjumlahkan dua buah bilangan, berarti kita butuh 3 variabel. Yang pertama itu bil 1, kemudian bil 2, kemudian hasil. Hasil ini nanti menampung penjumlahan bilangan 1 dan bilangan kedua. Sedangkan untuk luas lingkaran nanti kita butuh variabel R dan luas. Kenapa R dan luas? Karena rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat, ya. Luas nanti menampung hasil perhitungan, sedangkan R ini adalah kita input jari-jari. Nah, R-nya cukup sekali kita masukkan di dalam variabel, walaupun nanti di dalam rumus kita gunakan 2 kali pi r kuadrat atau pi kali R kali R, ya. Tetapi di dalam variabel cukup sekali. Oke, langsung saja kita buat programnya. Yang pertama, program menjumlahkan atau program penjumlahan, ya. Bil 1 sama dengan, ingat ya, alur dalam pembuatan program di Python itu ada input, proses, dan output. Nah, yang pertama, apa saja yang mau kita input? Tadi ada bil 1 dan bil 2. Berarti bil 1 input, masukkan bilangan 1. Oke, kurungnya jangan lupa ya, buka kurung 2, tutup kurungnya juga 2. Kemudian buat lagi untuk input bilangan yang kedua, ya. Kemudian untuk proses tinggal masukkan rumusnya, hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2. Selanjutnya outputnya gunakan perintah print
dalam kurung hasil penjumlahan, ya, koma hasil, ya. Fungsi dari tanda koma di sini adalah untuk menggabungkan yang di dalam tanda kutip dengan hasil. Kemudian penggunaan in di sini adalah singkatan dari integer. Ini yang saya jelaskan tadi, kita gunakan tipe datanya integer, ya. Oke, langsung kita jalankan, klik run, pilih run modul atau tekan F5, nanti otomatis minta simpan, klik OK. Kemudian tentukan lokasi penyimpanannya dan namanya, misalnya program perhitungan sederhana. Oke. Nah, seperti ini dia nanti hasilnya. Ingat ya, kalau di dalam Python, perintahnya akan dibaca satu persatu. Ini saya bagi jadi 2 window ya. Oke. Pertama, dia akan membaca paling atas, ya, program penjumlahan. Tetapi ketika kita jalankan, tidak muncul program penjumlahan karena ada ada tanda pagar ini berupa komentar, jadi tidak ditampilkan di hasil. Kemudian dia baca perintah selanjutnya, bil 1 masukkan bilangan 1, makanya muncul masukkan bilangan 1. Dan ada perintah input, berarti kita bisa memasukkan angka di sini. Kita masukkan misalnya 7, saya enter. Muncul lagi masukkan bilangan 2, ya. Saya masukkan misalnya angkanya angka 8, saya enter. Muncul hasilnya 15. 7 tambah 8 sama dengan 15, ya. Kenapa bisa muncul seperti ini? Angka 7 ditampung di variabel bil 1. Kemudian angka 8 ditampung di variabel bil 2. Kemudian ada rumus hasil bil 1 tambah bil 2. Berarti 7 tambah 8 sama dengan 15. 15 ini ditampung di hasil. Maka ketika kita panggil hasil, muncullah di sini angka 15, bukan tulisan hasilnya. Karena hasil tidak diapit dengan tanda kutip 2 seperti ini. Kalau ada tanda kutip, berarti apa yang ada di dalam tanda kutip itulah yang dicetak. Sedangkan kalau muncul seperti ini, berarti kita memanggil variabelnya. Jadi isinya nanti yang akan ditampilkan. Dan tanda koma ini adalah untuk menggabungkan yang diapit tanda kutip dengan isi dari variabel ini. Makanya muncul hasilnya adalah 15. Oke, seperti itu. Ini saya tutup. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Saya kasih dulu jarak ya. Yang kedua, program mencari luas lingkaran. Ya. Nah, tadi yang mau dimasukkan adalah R sama dengan float, ya. Perhatikan penggunaan float. Input, masukkan jari-jari. Kemudian luas sama dengan V 3,14 kali R kali R. Kemudian print luas lingkaran luas. Ya, seperti ini ya. Saya jalankan kembali. Oke, saya isi tadi ini yang pertama, saya masukkan angka yang berbeda.
Nah, sekarang untuk yang kedua, R sama dengan float. Kenapa float? Karena di sini kita menggunakan bilangan desimal ya, 3,14. Ini yang saya jelaskan tadi. Ya, float bilangan desimal. Kemudian ini bilangan desimalnya pakai tanda titik ya. 3,14, 3,14. Kemudian R-nya cukup sekali, walaupun di rumus kita gunakan 2 kali ya. Jadi, masukkan jari-jari, misalnya saya masukkan 4. Nah, angka 4 ini ditampung di variabel R ya. Nah, ketika saya enter, langsung muncul hasilnya luas lingkaran 50,24 ya. Dari mana hasilnya 50,24? 4 ditampung di dalam variabel R. Kemudian rumus luas 3,14 kali R kali R. Nah, ini dihitung oleh si Python. Kemudian setelah kita panggil luas, maka muncullah hasilnya 50,24. Sama seperti yang tadi, kita panggil hasil, muncullah isinya, bukan tulisan luasnya yang muncul. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom. Dan saya sudah sediakan latihan di Google Classroom, silakan dikerjakan supaya kamu semakin mahir dan terbiasa membuat program Python. Cukup sekian dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.